Orang-orang yang biasanya sholat baca Quran sebelum subuh berhenti semuanya, gak ada yang melakukan. Dan orang-orang yang mengikuti kepada dia juga berhenti. Maka sepi. Makanya jangan jangan diputus rantai orang-orang yang menampakkan amal itu. Biarin dia dan seterusnya, itu urusannya dia gitu loh. Jadi ono kiai liwat di sampingnya di perkampungan di Tanah Basroh. Kemudian sebelum subuh mendengarkan bacaan Quran, sholat mungkin di speaker atau mungkin kalau zaman saya ini, kalau dulu enggak, rodok dikeraskan. Dia mendengar, wah sholat dia banter lagi, senang melakukan semacam itu. Kemudian dia menulis kitab, menyusun kitab tentang dakwah Ikuriyah, bahwa membaca Quran dikeraskan itu membahayakan. Di antaranya dakwah Ikuriyah itu di dalam Minhajul Abidin itu diterangkan ada seorang yang setiap harinya baca Quran khatam. Kemudian dia itu baca Quran satu malam khatam, terus tertidur. Pagi hari tertidur itu, dalam tidur itu terus mimpi ketemu dengan dua malaikat turun dari langit mendatangi dia dengan membawa buku catatan. Ternyata diperlihatkan semuanya amalnya di situ ada, ditulis dan sekaligus pahalanya. Tapi hanya ada satu ayat bacaan Quran yang tidak ada tulisannya, tidak ada pahalanya. Akhirnya dia protes. Nah ini kenapa kok nggak ada? Padahal jelas-jelas saya baca tadi, jelas itu. Kok tidak ada pahalanya? Bagaimana dan tidak ada tulisannya? Terus malaikat jawab, betul Pak. Memang saya juga tahu kalau engkau itu beramal, kau melakukan. Akan saya tulis, dilarang oleh Allah Ta'ala, jangan kau tulis. Kenapa? Karena ketika engkau membaca ayat itu, di samping rumahmu ada orang berjalan, serek. Akhirnya kamu senang dan kamu keraskan. Nah ini. Padahal sudah biasa baca Quran khataman, tapi dalam membaca ayat itu ada seorang liwat di samping rumahnya, kemudian bacanya akan dikeraskan. Itu saja sudah bisa tipu. Nah ini termasuk dakwah Ikuriyah. Akhirnya setelah ngarang kitab itu, apa yang terjadi? Orang-orang yang biasanya sholat baca Quran sebelum subuh berhenti semuanya, gak ada yang melakukan. Dan orang-orang yang mengikuti kepada dia juga berhenti. Maka sepi. Makanya jangan jangan diputus rantai orang-orang yang menampakkan amal itu. Biarin dia dan seterusnya, urusannya dia gitu loh. Paham enggak ini? Nanti walaupun dia tuh deres Quran sebelum subuh dengan speaker, biarin, itu syiar. Itu syiar. Wah itu riya ya. Sudahlah, walaupun riya itu ada manfaatnya. Sedangkan riya itu kan syarrul murai, jeleknya kepada yang riya, tapi untuk orang lain kan bisa syiar tuh, bisa mengikuti gitu loh. Baca Quran terakhir sebelum subuh untuk riya, biarin, itu bahayanya hanya kepada yang riya saja. Sedangkan orang lain bisa bangun subuh ikut jamaah. Nah, ini penting, jangan sampai diputus masalah itu. Gini seperti yang terjadi di dalam Tanah Basroh ketika ada kiai, ada ahli sufi melewati jalan itu mendengarkan bacaan orang sholat dengan Quran sebelum sholat subuh, yakni sholatul lail. Lalu dia mengkritik atau memberi jalan yang bagus, terserah itu, menjelaskan, menulis kitab yang menjelaskan dakwah Ikuriyah. Apa yang terjadi? Fatara Ghazali semuanya libur, gak jadi. Kenapa? Takut masuk di dalam riya khofi. Malah jadi gak
gak ngamal, padahal tarkul amal li ajlin nas yaku al amal li ajlin nasikun wa tarkul amal khaufan minar riyaun. Orang yang tidak ngamal karena khawatir jatuh pada riya itu ya riya. Loh, tegri dulu. Bahkan makanya akhirnya mengatakan, aduh, kenapa saya mengarang kitab ini? Aduh, saya berharap kitab ini tidak wujud, tidak saya karang, sudah kadung. Akhirnya terjadi hal negatif. Makanya mau itu kadang-kadang akan terjadi juga malah hal yang negatif. Nanti. Bahkan fa'idharul mura'i maka utawi oleh ngetokaken ni wong kang riya fihi ing dalem amal iku khairun kasirun, iku khairun kebagusan kasirun kang akeh li ghairihi maring liyane mura'i. Ida lam yurab ing dalem ora kalikalane ora den tingali ya mura'i. Orang-orang yang menampakkan amalnya karena riya, karena untuk mendapatkan harta, karena untuk mendapatkan jabatan, ini ada positifnya yang baik terhadap orang lain. Ini ada positifnya, ada faedahnya, ada hikmahnya untuk orang lain, walaupun syarrun lahu, walaupun jelek untuk dia. Loh, kenapa orang jelek kok bisa berbuat baik? Kenapa? Iya, karena wa inna Allah maksudnya Allah itu yu'ayyidun wa ta'kan sapa Allah ala dina ini agama birajul al-fajir. Ini loh. Karena Allah Ta'ala memperkuat agama ini dengan rajul yang fajir, dengan orang yang lajur, dengan orang yang tidak pernah sholat. Ini dia kuat agama. Banyak kemarin yang protes juga, yang protes tentang diliburkannya Jumat. Orang-orang yang tidak pernah Jumatan, walaupun nggak pernah Jumatan, marah kalau Jumatan dilarang. Tapi ketika Jumatan dipersilakan, tidak pernah berangkat. Makanya ya ingin ada itu aja. Loh, masya Allah. Oh ya, itu kan nyembelih PKI itu bukan kiai. Iya benar, bukan kiai bukan. Malah kiai buat apa nyembelih PKI? Dan ini loh. Ya racul ingatan itu. Kayak lapena. Wa bi aqwamin la khalaqala wa bi aqwamin dan keran pira-pira kaum la khalaqa kang ora ana bagian iku maujud lahum kedue kaum bil akhirah. Dan agama menjadi kuat dengan golongan yang dia tidak mendapat bagian apa-apa di akhirat. Karena apa? Dilakukan hanya karena riya, dilakukan demi untuk jabatan, dilakukan demi uang. Loh ini. Makanya sekarang menggerakkan fajir-fajir dengan demo, ya mungkin pakai hadis ini. Kadang-kadang orang-orang yang riya itu juga punya pengikut loh. Kadang-kadang terjadi wabadul mura'in mimman yuqtada bihi minhum. Di antara orang-orang yang ahli riya itu ada yang ikut. Ada anak buahnya, ada santrinya. Makanya biarin. Paham belum ini? Ada di antara orang-orang yang riya, memang perbuatannya tidak lillah, tidak karena Allah, tapi banyak punya pengikut, punya santri, punya orang yang ngefans. Ya, biarinlah, biar orang yang ngefans itu mengikuti, dan itu ada untungnya, walaupun jelek untuk yang riya. Lampu lilin bisa menerangi kepada orang lain walaupun dirinya terbakar. Babul sofi kitmani tunu wakarwati tiba itulah inas alaih Allah lam bisawab.